Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rike Retnosari, SEMM, dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis semester 5 dengan kami yang sudah melakukan observasi pada tempat bengkel Darujati Karawang. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Aulia Nur Suslina, yang kedua ada Fauzan, yang ketiga ada Lutfeka Haryanto, yang keempat ada Nabila Syifa Azhara, dan yang kelima ada saya sendiri Raden Febriandika Bramestia, dan yang terakhir ada Yeskiel Bagas Saputra. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Studi kelayakan bisnis menurut Kasbir dan Jafar adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tujuan utama dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan baik dalam jangka pendek atau panjang, serta untuk mengukur seberapa besar potensi usaha tersebut baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak mendukung. Berikut ini ada identitas perusahaan, yaitu nama perusahaannya CV Putra Darujati, merek dagangnya Putra Darujati, jenis usahanya jasa dan perdagangan, kegiatan usaha memperbaiki kendaraan, mobil dan mencuci mobil. Alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 29 Bypass Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berikut ini ada aspek legalitas bisnis. Nama pemilik usaha Ibu Yunirianti. Beliau memiliki surat induk berusaha, izin usaha, izin perusahaan, dan NPWP. Aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi peluang pasar. Untuk melakukan analisis potensi pasar, analisis peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, maka telah dilakukan penelitian dengan cara supaya potensi pasar di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek. Diketahui bahwa potensi konsumen terdiri dari mahasiswa, pelajar, karyawan, dan masyarakat sekitar. Analisis potensi peluang pasar. Segmentasi pasar merupakan penentuan target atau targeting dan penentuan posisi atau positioning seringkali kurang mendapat perhatian dari banyak perusahaan. Tetapi dengan kedua aspek tersebut telah memadan peran penting dalam pemasaran strategik. Dalam segmentasi pasar atau prospek pasar, bisnis bengkel mobil ini memiliki target pembelian yang akan dicapai. Produk yang dikeluarkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun karena lokasi bengkel ini berada di pusat kota, maka segmen pasar yang dipilih adalah karyawan swasta, pegawai negeri, dan penduduk sekitar. Analisis bauran pemasar. Dalam pemasaran dikelompokkan dalam 4 aspek yang sering dikenal marketing mix atau bauran pemasar. Menurut Clotter dan Armstrong, bauran pemasar atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasar taktis terkendali dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasar yang akan diterapkan pada bengkel mobil menggunakan 7P adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk jasa. Bengkel mobil Darujati menyediakan berbagai barang spare part dan suku cadang dengan yang berbeda-beda yang dibutuhkan konsumen, seperti mobil konsumen yang kurang puas dengan masalah pengereman mobil tersebut. Lalu ada price. Penentuan harga dari suku cadang berdasarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan serta diinginkan sedemikian rupa dengan tingkat kemampuan rata-rata konsumen yang menjadi target pasar. Promotion. Untuk menarik minat konsumen, Darujati Otomotif melakukan berbagai promosi seperti 1. Promosi penjualan. Memberikan potongan harga jika konsumen mengambil 1 set servis atau 1 set detailing, maka mendapatkan potongan harga jika mengambil secara bersamaan. Yang kedua, pemasaran interaktif.
Bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online. Yang ketiga, pemasaran dari mulut ke mulut. Bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang bukanlah bisnis bengkel yang memakai jasa promosi, melainkan proses pemasaran dari mulut ke mulut. Bengkel Darujati Otomotif Karawang dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen, sehingga konsumen satu dengan konsumen lainnya saling menyebarkan informasi mengenai pelayanan jasa servis mobil di bengkel Darujati. People, bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang mempunyai karyawan yang memiliki attitude yang baik dan meliputi penampilan karyawan dan tutur kata yang baik dalam berbicara pada suatu konsultasi mengenai otomotif. Physical liabilities. Bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang menggunakan interior yang baik, sistem yang menarik, desain ruang bengkel yang menarik perhatian, memiliki fasilitas yang memadai seperti toilet, musola, parkiran. Bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang menyediakan 2 tempat, yaitu indoor proses. Semua proses yang ada di bengkel mobil Darujati Otomotif Karawang berjalan dengan baik, mulai dari pelayanan servis yang diberikan hingga pelayanan dalam pembayaran. Pelayanan yang diberikan akan semaksimal mungkin. Aspek sosial dan ekonomi. Bengkel Darujati di Karawang memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik aspek sosial maupun ekonomi. Dari sisi sosial, bengkel ini berkontribusi dalam pengembangan keterampilan teknis dan pemberdayaan masyarakat setempat. Sementara dari sisi ekonomi, keberadaannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap usaha kecil menengah UMKM. Dengan peran ganda tersebut, bengkel Darujati menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Karawang. Aspek lingkungan. Tak bengkel Darujati Karawang, Kota Karawang memiliki wilayah seluas 1.911 km dan merupakan 3,73% dari total luas daratan Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah sebelah barat Kabupaten Bekasi, sebelah timur Kabupaten Subang, sebelah selatan Kabupaten Purwakarta, sebelah utara Laut Jawa. Keberadaan bengkel Darujati yang dekat dengan berbagai instansi pemerintahan memperkuat posisinya sebagai lokasi yang potensial karena dapat melayani kebutuhan otomotif pegawai pemerintah dan masyarakat umum yang beraktivitas di pusat kota. Faktor ini didukung oleh konektivitas yang baik dengan jalur utama Karawang yang meningkatkan potensi pelanggan dari berbagai sektor, baik pemerintah, bisnis maupun masyarakat sekitar. Untuk aspek teknis, yang pertama itu adalah pemilihan lokasi. Ada 3 tempat yang dapat dipilih untuk lokasi bengkel mobil Darujati Otomotif ini yang akan didirikan, yaitu Karawang Barat, Cikampek, dan juga Karawang Timur. Faktor-faktor penting untuk memiliki masing-masing lokasi dalam hal ini ada 5 faktor penting, yaitu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan juga iklim. Dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi yang ideal. Lokasi yang akan dipilih bengkel Darujati ini adalah Karawang Barat karena lokasi tersebut memiliki nilai tertinggi, yaitu 98% dari 100 jika dibandingkan dengan Cikampek dan Karawang Timur yang masing-masing memiliki nilai cuma 82 dan juga 87%. Dan ini adalah gambaran dana dari isi dalam bengkel Darujati yang berlokasi di Karawang Barat. Mobil Darujati ini juga diperlukan mesin dan juga peralatan untuk proses jasa servis. Dan ini berikut beberapa mesin dan juga alat yang digunakan bengkel Darujati. Yang pertama itu
mesin bengkel, yaitu ada air kompresor, freestanding press, air conditioner machine, bengkel lift, jump box, and battery charger. Terus yang kedua ada alat-alat bengkel, yaitu jack stand and jack, engine hose, drain pans and caddy, screw compressor, steel workbench, kunci pas, kunci ring, obeng ketuk, kunci nikel, kunci T, kunci Inggris, kunci shock bintang, kunci busi, kunci roda. Terus juga ada mesin poles dan juga ada reverse body. Terus yang ketiga itu ada alas steam. Yang pertama itu ada jet cleaner dan juga yang kedua ada blower angin. Selanjutnya ada aspek finansial. Yang pertama ada cash flow cost of capital. Penyusutan sama dengan investasi dibagi dengan umur ekonomis. Investasi dengan nominal 9 miliar dibagi umur ekonomis 5 tahun dengan penyusutan 1 miliar 800 juta. Sehingga estimasi laporan laba rugi pendapatan dikurangi dengan biaya yang keluar yang menghasilkan 2.993.675.490.000. Laba sebelum pajak 2.496.324.510.000. Pajak yang menghasilkan laba sebelum pajak 50% dengan total 2.496.324.510.000. Lalu laba sebelum pajak dikurangi dengan laba setelah pajak sebesar 1.248.162.255.000. Aliran kas masuk bersih EAT ditambah penyusutan. Aliran kas masuk bersih EAT dengan sebesar 1.248.162.255.000 ditambah dengan 1.800.000 dengan hasil 3.048.162.255.000. Berikut ini ada tabel cash flow dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Yang dalam perhitungannya EAT ditambah penyusutan yang menghasilkan proceed lalu dikali diskon faktor dengan nilai 20% yang menghasilkan PV of proceed dalam perhitungan cash flow selama 5 tahun menghasilkan 10.015.742.608.000. Selanjutnya ada break even point atau BEP. Yang pertama ada break even point unit. Total biaya dibagi dengan harga per unit. Total biaya 1.133.675.490.000 dibagi dengan 2.500.000 dengan hasil 466 unit. Jadi usaha kami mencapai break even point pada penjualan produk ke 466 sehingga pada produk ke 500 sudah mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada break even point rupiah. Total biaya dibagi dengan unit. Total biaya 1.133.675.490.000 dibagi dengan 500 unit dengan hasil 2.327.350.000. Jadi usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 2.327.350.000 sehingga pada saat dijual dengan harga 2.500.000 sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada payback period. Di sini ada tabel payback period yang menghitung kembali modal dari modal awal yang kembali di tahun ketiga senilai 793.162.255.000. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi tersebut adalah 3,8 tahun. Artinya, dana yang tertanam sebesar 9 miliar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka bengkel Daru Jati diterima. Selanjutnya menghitung average of return. Sebelum menghitung average of return, kami menghitung rata-rata EAT dengan cara total EAT dibagi umur ekonomis. Total EAT yaitu 5.801.837.000
rupiah. Yang dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun, menghasilkan 1.160.367.549 rupiah. Selanjutnya menghitung rata-rata investasi dengan cara investasi dibagi 2. Nilai investasi yaitu 9 miliar dibagi 2 yang menghasilkan 4.500 juta. Setelah menghitung rata-rata EAT dan rata-rata investasi, kami menghitung average of return. Average of return dengan cara rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT senilai mati saya ininya. Anjing, itu udah dikit lagi. Lanjut. Apa tadi potong-potong? Udah nggak dibahas namanya. Average of return dengan cara rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT yaitu senilai 1.160.367.549 rupiah yang dibagi rata-rata investasi yaitu senilai 4.500 juta dengan hasil average of return yaitu 25,7% dibuatkan menjadi 26%. Selanjutnya internal rate of return atau IRR. Sebelum menghitung IRR, kami menghitung rata-rata profit terlebih dahulu, yaitu 16.388.162.255 yang dibagi 5 dengan menghasilkan 3.277.632.451. Selanjutnya menghitung perkiraan besar PP dengan cara modal awal dibagi dengan rata-rata profit, yaitu dengan modal awal 9 miliar dibagi profit yang senilai 3.277.632.451 yang menghasilkan 2,745. Selanjutnya di samping berikut yaitu adalah tabel MPP dengan 2 suku bunga. Bunga yang pertama sebesar 23% dan bunga yang kedua sebesar 26% dan dihitung selama 5 tahun. Dan dalam 5 tahun tersebut dari bunga yang 23% menghasilkan PP of profit yaitu 9.198.517.413 rupiah. Dan suku bunga yang nilai sebesar 26% menghasilkan PP of profit yaitu 7.147.868.881 rupiah yang ditambahkan VP of outlay sebesar 9 miliar. Dari suku bunga yang pertama yaitu 23% menghasilkan NPP sebesar 178.517.413 rupiah. Dan suku bunga yang kedua yaitu 26% yang menghasilkan NPP sebesar minus 1.852.131.119 rupiah. Kemudian kami menghitung IRR dengan rumus I1 ditambah NPP1 dibagi NPP1 dikurangi NPP2 kemudian dikali I2 dikurangi I1. Nilai I1 yaitu 23 ditambah NPP1 yaitu dengan nilai 178.517.413 rupiah. Kemudian dibagi NPP1
dikurangin PP2 yaitu senilai 2.648.532 rupiah. Lalu dikali 3%, yang hasil IRR yaitu 23 ditambah 0,002%, dengan hasil IRR 23,002% dibulatkan menjadi 24%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 24%. Dari hitungan di samping ini, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 24%. Selanjutnya, probabilitas indeks atau PI. Menghitung probabilitas indeks atau PI dengan rumus VP of Profit dibagi VP of Outlay. VP of Profit senilai 10.080.389.608 rupiah yang dibagi 9 miliar, kemudian dikali 100 yang hasilnya 112,00 atau 120%, yang hasilnya PI sama dengan 112,00 lebih dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibanding dengan kas keluar. PI lebih besar 1, maka rencana untuk membuka bengkel Darujati diterima. Selanjutnya, simpulan hasil kajian finansial. Di bawah ini adalah hasil kajian finansial, yaitu yang berisi payback period atau PP, yang kedua adalah ARR, yang ketiga adalah NPP, yang keempat adalah PI, dan yang kelima adalah IRR. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tempat alat ukur aspek keuangan, payback period, NPP, PI, dan IRR dinilai baik, sedangkan IRR dari bisnis bengkel mobil Darujati kurang baik dibandingkan dengan rata-rata industri lainnya. Selanjutnya di sini ada dokumentasi dari hasil observasi kami pada bengkel Darujati Karawang. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.